Haleluya, puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan, shalom. Satu anugerah kembali kita boleh beribadah di tempat ini, amin. Semua karena anugerah Tuhan semata. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena pagi hari kami mau bawa korban pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau yang layak terima segala pujian, penyembahan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Mari bawa kami ke gunung kudus-Mu Tuhan. Kuduskan setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, Kau selalu Tuhan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata.
atas hidup kami, atas setiap kami, seperti di dalam sorga Tuhan. Muliakan nama-Mu Tuhan, agungkan nama-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan kami bawa bangsa negara kami Indonesia, kota kami Jakarta Tuhan, kami lepaskan berkat-Mu Tuhan pagi hari ini. Shalom buat Indonesia, shalom buat kota kami Jakarta Tuhan. Kami percaya negara dan bangsa kami di tangan-Mu, di hati-Mu Tuhan, di pikiran-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu sesuai kehendak-Mu Tuhan atas negara kami seperti di sorga Tuhan. Biar hanya rancangan-Mu yang terindah, yang termanis terjadi buat bangsa negeri kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih, berkati Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Prabowo beserta seluruh jajaran yang ada. Terus berikan hikmat-Mu ya Tuhan, takut akan Tuhan ada atas pemerintahan kami ya Tuhan, untuk mengelola Tuhan, untuk memimpin buat bangsa kami Tuhan dengan bijaksana Tuhan, dengan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, biar penuh dengan kemuliaan-Mu, diberkati udaranya, diberkati airnya Tuhan, diberkati seluruh orang-orangnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan, Rock Ministry Tuhan. Kami lepaskan berkat-Mu, kami berdoa untuk memimpin kami di atas kami Tuhan. Bapak Timotius Arifun dengan Bu Vivi Tuhan, Bapak Rauni Daud Simon dengan Bu Nancy Tuhan, Bapak Hartono dengan Bu Linda Tuhan. Berkati para pemimpin kami, berikan terus hati-Mu Tuhan atas pemimpin kami Tuhan. Pengurapan-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan, perlindungan-Mu yang sempurna, darah-Mu yang menutup bungkus setiap mereka, bahkan seluruh pengerjaan, bahkan setiap kami Tuhan, terus bertumbuh ke arah Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau lebih lagi Tuhan, karena Engkau yang layak terima segala pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari warga kerajaan sama-sama berkata amin. Haleluya. Mari berikan tos kanan kirimu, katakan kita mau ikut Yesus selamanya. Amin. Tidak terjatuh, terlanjur ku dipegangnya.
bagi Tuhan kita. Tuhanlah pembela setiap kita, amin. Yang berperang setiap ganti setiap kita. Haleluya. Hidupku, telah ku
Shalom semua warga kerajaan. Kita punya raja yang sangat baik. Dan dia mudah tergerak untuk melihat orang yang punya kebutuhan. Di dalam kerajaan Allah, it's a kingdom of abundance. Bukan kingdom of lack. Bukan yang kekurangan. Karena kita boleh berpikir seperti itu. Dialah El Shaddai. The double-breasted one. Dan dalam Injil Matius pasal 14 dikatakan, pada waktu Yesus mendengar Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, dibuat tontonan oleh Herodias dan yang lain. Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi, bukan ketakutan. Saya percaya dia minta kekuatan daripada Bapa. Tapi yang terjadi, orang jalan kejar dia. Kenapa? He's the miracle working God. Allah yang membuat mujizat. Yang bisa mengadakan tidak ada menjadi ada. Dan apa yang terjadi? 3 hari mereka mengikuti dia. Begitu pengajaran Yesus luar biasa. Baru-baru saja STT Kingdom Jakarta mengadakan seminar Kingdom Paradigm. Dan itu berlangsung sampai jam 9, setengah 10 malam. Tapi orang tetap mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Memberikan respons yang baik. Tapi mereka kelaparan, kata Yesus. Jangan biarkan mereka pulang. Nanti mereka pingsan di jalan. Lalu dia berkata, kamu harus memberi mereka makan. Manusia adalah roh, punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Kebutuhannya bukan yang namanya kampung tengah ini. Tapi number one, the heart. Yang kedua, the mind. Saudara sering membaca buku Soup for the Soul. Ya saudaraku, jiwa perlu makanan. Semuanya akan dikenyangkan lewat firman Tuhan dan kebenaran firman. Dan baru tubuh ini. Karena itu jangan belanja kalau lapar. Nanti kalap. Kalau mau beli barang-barang tidak perlu. Padahal yang perlu cuma kampung tengah saudara. Karena itu saudara yang kasih Tuhan. Yesus tahu kebutuhan saudara. Saya tidak tahu kebutuhanmu apa. Ya, ada yang cuma kekurangan. Ya, makanan, uang. Dan itu Yesus tidak menganggapnya enteng. Dia berkata pada murid-murid, kepada saudara sebagai warga kerajaan Allah, berilah mereka makan. Dia tidak mau bahwa cuma dia digerakkan oleh compassion. Tapi setiap daripada kita, mari kita minta pada Tuhan. Lebih dari peduli. Seperti saya katakan minggu yang lalu, more than sympathy, more than empathy, itu compassion. Compassion itu yang menggerakkan Yesus. Bahkan kita juga tahu bagaimana dia menyeberang Danau Galilea cuma menyelamatkan 1 orang yang kerasukan setan. Dan Yesus selalu tergerak tentang kebutuhan saya. Firman Allah mengatakan dia sudah tahu sebelum kita minta. Dan dia berkata jangan khawatir. Burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tidak punya lumbung. Dipelihara Bapakku yang di sorga. Bahkan burung pipit yang kelima itu yang cuma bonus. Begitu murahnya burung pipit saudaraku. 4 itu cuma 1 duit. Ya, uang paling kecil. Tidak dibiarkan. Dan dipelihara oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan terjadi mujizat. Karena apa? Murid-murid melakukan perintah Tuhan. Yesus mengucap syukur atas roti itu. Memecahkannya dan memberikannya. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya diberkati, tapi juga dipatahkan kesombongannya, keegoannya, baru bisa jadi berkat. Dan di tangan murid-murid, bukan tangan Yesus, terjadi pelipat gandaan. Berkat atas manusia pertama berbuah, kedua berlipat ganda, memenuhi bumi, menaklukkan dan menguasai. Dan pelipat gandaan terjadi di tangan saudara dan saya. Tapi kuasanya dimulai daripada Yesus. Saya percaya mereka sudah lelah. Saya sering adakan panitia seminar, conference. Bayangkan kalau 3 hari saudara, 3 hari 3 malam. Mereka juga sudah capek. Tapi kasih Tuhan, compassion itu juga datang pada Simon. Pada Yohanes, Yakobus dan murid-murid Kristus. Justru kalau ada compassion. Orang tanya saya, Pak, apa tanda akan ada mujizat? Ada compassion. And sign and wonder will follow. Amen. Yang kita beritakan Injil Kerajaan tentang rajanya yang murah hati itu. Tuhan memberkati kita semua. Filled with the compassion of God. Amen.
kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena belas kasihan-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Dan Tuhan tolong biar belas kasihan itu boleh ada dalam hati setiap kami ya Tuhan. Untuk jiwa-jiwa yang terhilang, untuk orang-orang di sekeliling kami. Pagi hari ini kami mau belajar ya Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan. Engkau mengingatkan kami lagi ya Tuhan. Sesuatu yang sudah lama hilang. Dengan berjalannya waktu, zaman, orang menjadi egois dan sebagainya. Sehingga belas kasihan itu perlahan-lahan mulai luntur dalam hati setiap orang. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan Roh Kudus Engkau mengingatkan kembali kami ya Tuhan.
untuk kami melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi setiap jemaat-Mu, biarlah mereka boleh menjadi tanah yang subur untuk benih firman itu ditabur. Dan Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu, biarlah firman-Mu sendiri yang akan diperkatakan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan ke dalam tangan-Mu waktu-waktu yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Thank you. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabar? Puji Tuhan. Bulan ini tema kita apa? Compassion, ya. Sesuatu yang kemarin saya berpikir, kemarin kita baru bicara tentang testing, hari ini bulan ini kita udah langsung bicara tentang compassion. Ya, saya pikir juga nggak ada kebetulan, karena saya melihat bahwa hari-hari ini belas kasihan itu mulai luntur dalam kehidupan setiap kita. Ya, dengan berjalannya zaman, kesulitan, kesusahan yang terjadi atas kehidupan membuat orang mulai kehilangan belas kasihan. Membuat orang gak peduli lagi sama orang lain. Atau mungkin orang mau melakukan belas kasihan itu tapi jadinya takut. Karena yang berbelas kasihan malah ditangkap sama polisi katanya. Yang berbelas kasihan malah menjadi pihak yang bersalah. Jadi membuat orang menjadi takut untuk melakukan apa yang namanya belas kasihan. Padahal yang kita tahu bahwa belas kasihan ini adalah hati Tuhan. Ya, belas kasihan bukan merupakan karunia. Kalau karunia kan kita bilang, oh yang seorang dapat, yang seorang gak dapat. Karunia memimpin, karunia mengajar, karunia bernubuat. Oh yang ini dikasih, Pak Janus dikasih, saya nggak dikasih. Karena itu terserah Tuhan, itu adalah karunia. Tapi belas kasihan adalah isi hatinya Tuhan. Itu hatinya Tuhan, berarti semua orang yang menyebut dirinya orang percaya harus memiliki belas kasihan. Jadi nggak ada yang bisa bilang, oh itu karunia itu bagiannya dia tuh hatinya memang penuh belas kasihan. Kalau saya sih enggak. Karena itu hatinya Tuhan, maka kita sebagai pengikut, sebagai orang percaya, kita juga harus punya hati yang penuh belas kasihan. Kita baca ayat next, 2 Korintus 1 ayat 3, bisa? Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, ya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Bapa yang penuh belas kasihan. Next. Silakan. Sesungguhnya kami menyebutkan mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan ini yang di sini tidak muncul ya. Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan, makanya Tuhan mau bahwa kita pengikut-pengikutnya juga memiliki hati penyayang dan penuh belas kasihan. Next. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Next, selanjutnya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih dan ada persekutuan roh dan kasih meresah dan belas kasihan. Jadi Tuhan adalah Allah yang penuh belas kasihan. Makanya Tuhan mau kita juga penuh dengan belas kasihan. Tapi pertanyaannya, apakah belas kasihan yang dimaksud oleh Tuhan itu sesuai enggak dengan belas kasihan yang kita maksud? Jangan-jangan kita merasa selama ini kita sudah penuh belas kasihan, tapi ternyata itu bukan belas kasihan yang dimaksud. Ya, Pak Arifin tadi ngomong ada simpati. Oh, jangan-jangan belas kasihan yang dimaksud itu ternyata itu cuma simpati. Waktu lihat teman kita kesusahan ya, lalu mereka mengalami penderitaan dan kita ngomong, ih kasihan ya. Dan kita merasa kita sudah punya belas kasihan. Atau mungkin ada yang ngomong, Bu, itu suami saya. Dia dari luarnya aja kelihatannya kasar, tapi hatinya tuh penuh belas kasihan. Apakah belas kasihan seperti itu yang dimaksud? Ya, simpati, merasa iba, merasa kasihan.
Lalu nextnya levelnya apa? Empati. Ya, itu yang kita belajar dalam konseling. Ayo, setiap kita harus punya empati. Empati itu artinya merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi kita duduk mempunyai sudut pandang yang sama dengan orang lain. Jadi kita tidak menghakimi orang lain. Kita memakai sepatu yang sama dengan sepatu orang lain. Jadi kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia melakukan itu? Jadi kita tidak menghakimi orang itu. Jadi kita merasa apa yang orang lain rasakan. Apakah itu juga belas kasihan yang Tuhan maksudkan? Simpati, empati. Bukan, ya. Jadi ayo kita cek selama ini apa yang kita yang sudah kita kerjakan, apakah itu cuman simpati, aduh kasihan ya, seperti kita kalau kirim karangan bunga ke orang yang berduka cita, turut bersimpati atas meninggalnya. Nah, itu cuman simpati ya, atau cuman empati yang kita lakukan. Nah, belas kasihan yang dimaksudkan dalam ayat Alkitab yang Tuhan mau adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita, ya, dalam hati kita, atau istilahnya kalau saya baca tuh isi perut kita, semua hati kita tuh yang kalau kita tidak melakukan suatu tindakan kita akan gelisah, kita akan tidak bisa tenang, kita akan gak bisa tidur nyenyak karena semua didorong oleh kasih. Jadi simpati plus empati plus tindakan itu adalah namanya belas kasihan. Kalau kita cuma simpati, kita cuma empati tapi tidak ada tindakan yang kita lakukan mengikuti hal tersebut, itu bukan namanya belas kasihan. Ya, jadi belas kasihan adalah segala sesuatu yang kita kerjakan yang didorong oleh kasih Kristus dalam diri kita, dan yang kalau kita tidak melakukan itu, kita tuh nggak bisa tidur, kita tuh gelisah. Kayaknya ini tuh ada sesuatu di dalam sini yang harus kita keluarkan dalam bentuk apa? Tindakan. Tindakan bisa macam-macam. Kita dengar orang kita kesusahan, bantu. Kalau kita punya uang, ayo bantu dengan keuangan kita. Aku enggak punya keuangan tapi kita penuh belas kasihan. Kita bisa kerjakan sesuatu yang lain, berdoa. Berdoa dengan penuh belas kasihan, bukan berdoa dengan asal berdoa. Tapi kita berdoa dengan penuh belas kasihan kepada seseorang yang kita ingat bahwa dia lagi menderita. Ya, atau apa yang bisa kita lakukan? Kita mendampingin, kita tahu bahwa ada saudara kita, dia baru terkena musibah. Kita datangin, kita dampingin, kita temani dia. Nah, itu juga sebagai bentuk dari belas kasihan, ya. Jadi ayo kita mulai evaluasi apakah yang selama ini kita kerjakan itu adalah belas kasihan atau cuma sekedar simpati atau empati, ya. Kalau itu kita baru stop sampai empati, ayo tingkatkan. Karena yang Tuhan mau ada belas kasihan, ada tindakan nyata yang kita kerjakan untuk orang-orang yang membutuhkan. Ayat selanjutnya, ini adalah ayat tema kita, ya. Bulan ini kita akan ketemu dengan ayat ini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi melihat orang banyak itu yang lelah, yang terlantar, maka hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ada sesuatu yang Yesus kerjakan, namanya belas kasihan, ada tindakan yang dikerjakan, ya. Jadi kalau kita memulai suatu belas kasihan, melakukan ada suatu belas kasihan dalam diri kita, tindakan pertama yang harus kita kerjakan adalah melihat. Pertanyaannya apakah selama ini kita sudah melihat? Apakah selama ini kita melihat tapi kita pura-pura tidak melihat? Kita tahu bahwa di sekeliling kita banyak orang yang lelah, banyak orang yang terlantar, tapi kita pura-pura tidak melihat. Kita pura-pura tidak tahu, kita pura-pura masa bodoh, kita pura-pura nggak mau tahu. Walaupun kita sudah melihat, pura-pura tidak melihat. Kenapa? Karena kita takut. Takut kenapa? Bu, beban hidup saya aja udah banyak, ngapain lagi tambah beban hidup? Kita takut, jadi kita nggak mau melihat. Karena apa? Karena kita takut ada satu tanggung jawab baru yang diberikan kepada kita. Kita takut karena ada beban lagi yang ditambahkan kepada kita. Itu namanya apa? Egois. Kita mementingkan diri kita sendiri. Padahal firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Ya, jadi ayo. Untuk bicara tentang orang-orang yang terhilang, kita mungkin tidak usah bicara terlalu jauh dulu. Walaupun next semua orang percaya harus menuju ke arah itu. Tapi mulailah dari area terkecil dalam kehidupan kita. Mulai dari mana? Dari rumah tangga kita. Para suami, apakah kalian melihat bahwa istri kalian lelah dan terlantar?
Mungkin para suami melihat tapi pura-pura tidak melihat. Karena apa? Takut nanti repot lagi, ngerepotin lagi bu gitu loh. Padahal kita lihat istri kita udah lelah, udah terlantar. Kita cuek, kita pura-pura tidak tahu. Ya kan? Suami-suami, kalau kamu hatimu penuh dengan belas kasihan, kita tidak akan berkata kasar kepada istri kita. Kalau hati kita penuh dengan belas kasihan, kita nggak akan mukul istri kita. Ya, jangan kaget ya, sampai hari ini masih ada suami yang mukul istri, masih ada. Kalau hati kita penuh dengan belas kasihan, kita nggak akan melakukan itu. Ayo lihat keadaan istri kita, apakah dia lelah dan terlantar. Para istri, lihat keadaan suamimu, apakah dia suami yang terlantar, apakah suami yang lelah. Satu waktu ada seorang anak muda datang ke kami dan cerita, Om Hartono, saya tuh kasihan banget sama papa saya. Papa saya tuh kerja dari pagi sampai malam. Tapi waktu dia pulang ke rumah, selalu tidak ada makanan yang disiapkan oleh mama saya di rumah. Jadi akhirnya papa saya setiap kali dia pulang kerja, dia harus beli GoFood. Buat dia makan sendiri di rumah. Tapi kadang-kadang dia udah beli GoFood pun, sampai di rumah ternyata mama gak masak nasi. Gitu loh. Ayo, mungkin hal-hal ini tanpa kita sadari terjadi dalam kehidupan kita. Karena mamanya terlalu sibuk dengan teman-temannya. Sebentar kumpul ini, kumpul itu dan sebagainya. Dengan alasan healing, stres dan sebagainya. Tanpa sadar membiarkan suaminya terlantar. Ya, anak-anak, coba perhatikan orang tua kalian. Sampai kapan kalian mau merepotkan orang tua kalian? Dari kecil, dari bayi kalian udah repotin dia dari di kandungan. Sampai besar pun kita gak berhenti repotin dia. Padahal coba perhatikan orang tuamu. Wajahnya mulai keriput ya. Rambutnya mulai putih. Tapi kita selalu merepotkan mereka. Ya kan? Pernah satu waktu saya berkumpul dengan anak-anak muda usia teens ya. Di situ kita sharing dan akhirnya mereka cerita tuh gini-gini papa mama gini. Lalu saya berkata kepada mereka, kalian pernah tahu gak perjuangan papa mama kalian? Kalian cuma taunya setiap kali mau makan di meja ada makanan. Setiap kali mau pakai pakaian ada. Tapi kalian pernah tahu perjuangan mereka di luar? Susah payah mencari uang dengan kondisi yang sulit seperti begini. Pernah tahu enggak? Tapi begitu permintaan kalian ditolak, satu kali aja kalian udah menganggap orang tua kalian itu orang paling jahat di dunia. Kalau hari ini orang tua kalian dipanggil Tuhan, kalian bagaimana? Terdiam semua. Nah kadang-kadang kita perlu melihat. Karena dunia ini bergerak terlalu cepat ya. Segala sesuatunya terlalu cepat. Jadi kita nggak bisa berhenti untuk melihat. Untuk melihat kita perlu berhenti sejenak. Dan kita melihat sekeliling kita. Oh ternyata Pak Hartono rambutnya udah mulai licin gitu kan. Oh ternyata istri saya dia kok tambah tirus mukanya. Kok dia tambah kurus ya. Oh ternyata anak saya nih kok dia jadi pendiam. Ayo berhenti perhatikan. Dimulai dari mana? Dimulai dari rumah kita. Kita nggak bisa ngomong muluk-muluk belas kasihan sampai di ujung bumi, sampai ujung dunia. Kalau yang ada di sekeliling kita, kita tidak mengerjakan itu. Mulai dari rumah kita. Berhenti, perhatikan. Iya mama saya dia udah tambah tua ya, dia udah capek. Dia udah mulai sakit-sakitan. Oh ya, suami saya dia seharian kerja di luar, mungkin dia stres dan sebagainya, pulang saya harus melayani dia dengan baik. Oh ya, istri saya dia seharian di rumah ngurus anak, ngurus rumah, dia juga capek dengan hidup ini. Perhatikan pulang, ayo kasih kata-kata yang membangun. Mungkin dengan sedikit mijat dan sebagainya, nggak ada salahnya. Bukan pulang lalu kita ngomel. Ya, ayo munculkan belas kasihan itu mulai dari rumah. Setiap mujizat yang Tuhan kerjakan di muka bumi ini selalu dimulai dengan belas kasihan. Ya, tadi Pak Arifin kan ngomong, belas kasihan itu akhirnya memunculkan yang namanya mujizat Tuhan. Ya, jadi Tuhan tuh Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Semua mujizat yang Tuhan kerjakan, semua mujizat yang Tuhan lakukan, itu bukan semata-mata menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Tuhan adalah Allah yang punya kuasa. Tapi semua mujizat yang Tuhan kerjakan itu juga menunjukkan bahwa Dia adalah Mesias yang penuh dengan belas kasihan. Karena itu makanya kita juga harus penuh dengan hati yang penuh dengan belas kasihan, ya. Melihat orang banyak itu mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Next, ayat selanjutnya berkaitan dengan ayat ini. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak. Tuayan orang-orang yang lelah dan terlantar tadi. Karena ini sambungan dari ayat yang di atas.
tuayan memang banyak. Orang-orang yang lelah, orang-orang yang terlantar itu banyak di sekeliling kita. Orang-orang yang perlu diselamatkan itu banyak di sekeliling kita. Orang-orang yang tidak punya tujuan hidup itu banyak di sekeliling kita. Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Kenapa pekerjaannya sedikit? Ya ini pola pikir saya, ini pikiran saya. Sedikit karena gak ada yang mau ngambil tanggung jawab itu. Gak berani, gak mau mikul lebih tanggung jawab, takut. Makanya tuayannya sedikit. Ya. Karena itu mintalah, karena pekerja sedikit ya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pekerja-pekerja bukan asal pekerja, tapi pekerja-pekerja yang memiliki belas kasihan. Jadi ayo berbahagialah kita kalau kita termasuk dalam bilangan yang sedikit. Karena tidak semua orang mau memberikan diri untuk hal ini. Ya. Jadi mari Bapak Ibu, sekali lagi semua mujizat yang terjadi atas kehidupan kita, semua mujizat yang Tuhan kerjakan itu selalu dimulai dengan namanya belas kasihan. Dan mujizat itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, perekonomian kita, dalam gereja kita, dalam bisnis kita, itu semua bisa dimulai dari belas kasihan. Saya ada satu kesaksian, ini kesaksiannya udah lama sekali. Tapi kesaksian ini membekas dalam hati saya, tidak ada maksud apa-apa. Cuman ingin menyaksikan supaya mendukung firman hari ini. Suatu waktu saya sama, ini udah lama sekali ya, bukan baru. Kalau baru nanti pulang makan siomay sambil bentuk kelompok 3-4 orang, itu tadi siapa yang dimaksudkan Bu Linda ya kan. Jadi ini udah lama sekali saya ceritakan. Jadi suatu waktu saya sama Pak Har diundang pelayanan di sebuah kota kecil ya. Sampai di sana kami dijemput oleh salah seorang pekerja jemput. Dan bapak ini dia jemput kami dengan istri dan anak perempuan yang umurnya kurang lebih 12 tahun jemput kami. Waktu jemput saya tiba-tiba mata saya tertuju kepada anak yang 12 tahun ini. Saya melihat pakaian yang dia pakai, tas yang dia pakai, sepatu yang dia pakai. Enggak tahu kenapa, tiba-tiba lihat aja kayak gitu. Saya melihat tasnya sudah sangat lusuh sekali. Warnanya enggak jelas, entah itu putih, entah itu coklat krem atau warna apa enggak jelas. Yang pasti tasnya ini udah sangat lusuh. Sepatunya pun juga lusuh. Lalu timbulnya simpati. Kasihan ya, awalnya simpati, kasihan ya. Oke, selesai itu acaranya sore, ketemu lagi anak itu masih dengan sepatu dan tas yang sama. Lalu mulailah itu bergolak di sini tuh. Belikan dia tas dan sepatu. Nah, sebelum itu, sebelum saya sama Pak Har pelayanan, kami sudah merencanakan itu juga belas kasihan yang Tuhan taruh untuk sekelompok orang, ada 4-5 orang yang kami pingin bantu gitu kan. Karena kami sudah melihat dan mereka memang perlu dibantu. Ada sekitar 4 atau 5 orang. Dan kami dalam posisi sedang mendoakan supaya Tuhan juga mengirim berkat lebih untuk bisa memberkati mereka. Nah di tengah-tengah proses itu terjadilah peristiwa ini. Ketemu sama anak kecil ini. Lalu sampai di hotel saya bilang sama Pak Har, hati saya gak enak, gelisah. Saya harus belikan anak ini sepatu dan tas. Jadi Pak Har bilang, ya udah nanti kita pergi aja beliin katanya. Tapi bagaimana ngomongnya? Ya takut nanti bapaknya tersinggung, ya kan? Belum tentu kan semua orang bisa menerima maksud baik kita. Takutnya bapaknya tersinggung. Atau yang paling menakutkan lagi, takutnya ternyata bapaknya seorang CEO yang menyamar. Ya kan? Tambah gak enak kan ya. Saya udah 20 tuh ya, itu yang gak ketawa puji Tuhan masih belum tercemar hati dan pikiran ya. Tapi kebanyakan kok yang ketawa. Nah, saya udah 27 tahun menikah dengan Pak Har. Sampai hari ini saya masih menunggu kapan dia ngaku kalau dia CEO yang menyamar. Tapi belum ngaku-ngaku ya. Nah, jadi intinya akhirnya Pak Har telepon, Pak, nanti sebelum acara kita di sini ada nggak mall atau apa ya, toko atau apa? Oh mall nggak ada Pak, adanya toko-toko. Bapak mau ngapain? Enggak, istri saya dia lagi mau cari barang katanya kayak gitu. Udah akhirnya datanglah kita ke mall itu, saya lihat-lihat oh ada tuh yang jual tas dan sepatu buat anak-anak.
Jadi saya bilang sama dia, "Dek, kamu mau gak tante belikan kamu tas sama sepatu?" Wah, matanya langsung berbinar-binar, lalu dia lihat ke mamanya. Lalu mamanya bilang, "Ya terserah adek," katanya kayak gitu. Lalu dia bilang, "Saya mau." Akhirnya saya bawa dia beli sepatu dan beli tas. Sambil dia nenteng tuh. Dia nenteng tasnya, dia kasih tunjuk ke papanya yang lagi di luar sama Pak Har lagi ngobrol. Dia tunjukin papanya, dibukain, tunjukin papanya dengan hati yang sukacita, lalu papanya cuman senyum lalu pegang-pegang kepalanya dia. Tapi setelah hal itu terjadi, gak tahu sesuatu yang keluar meluap dari hati saya. Rasanya saya happy banget, gak ada yang bisa dibandingkan dengan happy-nya saya itu. Waktu itu udah dikerjakan. Dan itu tuh kalau saya ingat sampai hari ini saya masih happy gitu kan. Waduh, sesuatu perasaan yang luar biasa, hal sederhana, tapi kalau kita didorong oleh perasaan belas kasihan dan kita melakukan itu suatu perasaan bahagia tuh nggak akan ada habisnya dalam diri kita. Ya, tapi ternyata tidak berhenti di situ aja. Setelah pulang, malamnya acara, sampai di hotel, tiba-tiba ada seorang bapak telepon Pak Har. Telepon sekedar ngobrol, ada sesuatu yang dia mau ceritakan. Lalu setelah itu dia tanya, "Pak Har sama Bu Linda lagi di mana?" "Oh, kami lagi di kota A." "Oh ya udah Pak, selamat melayani ya," katanya kayak gitu. Oke. Lalu sebelum tutup dia bilang kayak gini, "Oh ya Pak Har, tadi saya ada transfer ke rekening Bapak," dia bilang kayak gitu. "Saya diberkati dengan ada proyek diberkati dan saya memberkati Pak Har." Wow, itu sukacita saya double. Saya bilang, "Pak Har, berarti proyek kita yang kedua itu cukup untuk kita yang mau memberkati 5-6 orang itu plus ada lebihnya," gitu kan. Jadi rasanya sukacita ini double, sesuatu yang digerakkan oleh belas kasihan. Itu mujizat terjadi, mujizat bukan dalam keuangan aja, dalam segala hal bidang kehidupan kita, ya bukan dalam masalah keuangan aja. Ternyata nggak berhenti sampai di situ. Lalu kita mulai tuh kirimkan untuk 4-5 orang yang kita pingin berkati itu. Setelah selesai itu, seorang bapak dia telepon Pak Har dan dia bilang, "Pak Har, Bu Linda terima kasih. Karena ini adalah jawaban doa saya. Saya memberi batasan waktu kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, saya memberi tanda kepada Tuhan. Tandanya ada orang berkati saya. Kalau hari ini Tuhan tidak memberi tanda itu, saya nggak tahu Pak. Ada keputusan lain yang akan saya ambil dalam kehidupan saya. Dan ternyata hari ini saya terima itu Pak. Jadi ternyata itu berkelanjutan lagi atas kehidupan orang lain. Aduh, saya sangat terheran-heran melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ya, yang penting ayo dimulai dengan hati yang penuh belas kasihan. Lakukan segala sesuatu didorong dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Jangan cuek, lihat orang-orang di sekeliling kita. Jangan pakai kacamata kuda ya. Kadang-kadang yang lebih lucunya kita udah tahu, oh ada saudara kita kesusahan, tapi kita pura-pura nggak tahu. Lalu pada waktu teman kita ngomong sama kita, Linda kamu udah dengar nggak si A-nya lagi gini. Baru kita pura-pura, oh iya Kak, oh saya baru dengar ya. Padahal kita udah tahu sebelumnya. Kita pura-pura tidak tahu ya. Mungkin teman kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, Tuhan mau kita sebagai pengikut Tuhan ya, memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Nah, pada waktu belas kasihan itu muncul dalam kehidupan kita, banyak hal, banyak nilai, banyak prinsip firman Tuhan otomatis itu juga mengikuti kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, apa hal itu? Beberapa hal yang saya bahas, banyak hal. Pertama, kita menjadi orang yang peduli. Pada waktu kita memiliki belas kasihan, maka kita akan menjadi orang yang peduli. Karena kita peduli, kita akan berhati-hati dengan perkataan kita. Ini kata-kata tuh melukai orang apa enggak? Kata-kata ini tuh bikin dia sedih apa enggak? Pada waktu kita punya belas kasihan, kita akan berhati-hati dengan tindakan kita. Pada waktu kita punya belas kasihan, kita akan berhati-hati dengan keputusan kita. Tindakan ini, keputusan ini melukai orang lain enggak? Ya, kita mikirkan orang lain bagaimana. Kalau kita punya belas kasihan itu otomatis keluar. Rasa peduli itu keluar dalam diri kita. Kalau kita punya belas kasihan, maka kita akan menjadi orang yang apa? Orang yang mudah mengampuni orang lain. Ada satu kisah, ya, saya teringat satu kisah di Alkitab. Berbicara tentang seorang raja. Saya mengangkat cerita ini karena ini cocok. Ini tentang belas kasihan dan tentang pengampunan. Ada seorang raja, ya, dia mengumpulkan hamba-hambanya yang berhutang kepada dia, kepada raja ini. Lalu ada seorang hamba yang berutang 10.000 talenta.
waktu raja itu panggil untuk melunasi hutang itu, orang ini nggak punya duit. Lalu dia menyembah, dia memohon raja tolong. Jadi raja bilang, enggak, aku harus jual kamu, jual istrimu, jual anakmu, jual segala yang kamu punya untuk kamu tuh lunasin hutang kamu. Lalu dia memohon, dia menyembah, janganlah raja, aku pasti akan bisa membayar hutangku ini. Ayatnya next. Lalu si raja itu berkata, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Raja itu kasihan, karena kasihan ada tindakan yang dilakukan, apa? Menghapuskan hutang itu. Tetapi lanjutan ayat itu, setelah hamba itu keluar, dia ketemu dengan temannya yang berhutang 100 dinar. Saya baca ya, 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar. Dia berhutang kepada rajanya 60 juta dinar. Itu kalau zaman sekarang tuh triliunan. Tapi ini cuman kiasan, ini tidak bicara tentang jumlah, tetapi ini kiasan tentang hutang yang sangat besar. Ya, waktu dia keluar 60 ribu ya, dinar itu dihapuskan. Tapi waktu dia keluar, dia ketemu dengan teman yang berhutang 100 dinar, ditagih. Lalu temannya bilang, sorry tunggu dulu, aku ini belum bisa bayar gitu loh. Tapi dia nggak mau tahu, dia mukul hamba itu. Lalu apalagi dipenjarakan karena 100 dinar yang tidak bisa dibayar. Lalu teman-temannya melihat itu menjadi marah dan mereka laporkan kepada raja. Lalu ayat selanjutnya setelah itu. Ayat selanjutnya, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Dan dia berbelas kasihan. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Intinya kamu pun harus berbelas kasihan kepada kawanmu seperti aku sudah berbelas kasihan kepada engkau. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi mengampuni itu bukan untuk keuntungan orang lainnya. Kami sering sekali mengajarkan. Mengampuni itu untuk keuntungan kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Tuhan sudah berikan belas kasihan itu kepada kita. Tuhan mau juga kita memberikan belas kasihan kepada orang lain. Jadi pada waktu kita punya belas kasihan, kita akan peduli sama orang. Pada waktu kita punya belas kasihan, kita akan mudah mengampuni orang. Dan apalagi, pada waktu kita punya belas kasihan, kita tidak akan merugikan orang lain. Kita tidak akan mencari keuntungan dengan cara merugikan orang lain pada waktu kita punya belas kasihan. Ada satu video, ini video luar biasa ya. Ini video dibuat oleh anak-anak KGC kita. Zaman dulu mereka belum menikah ya, zamannya Rica, zamannya Renhat. Mereka masih muda, mereka tuh rajin banget bikin film-film pendek yang sangat memberkati. Waktu kemarin saya lihat, saya kaget, itu yang like tuh bisa 1 juta, yang nonton tuh bisa banyak banget. Saya bilang harusnya mereka ini udah kaya loh, duitnya banyak dapat dari YouTube. Tapi ternyata kata Richard enggak dapat apa-apa karena kurang konsisten ya. Nah, kita melihat satu video ini. Nah, ini pemeran utamanya semua anak KGC kita. Silakan yang tentang pemulung ya.
Kalau kita punya belas kasihan, kita tidak akan mengambil keuntungan dengan merugikan orang lain. Seperti yang dilakukan tadi. Kita mikir, kita cari duit, dia juga cari duit. Ya, jadi kalau kita menjual barang, kita nggak akan menjual barang yang merugikan kesehatan orang lain, merugikan orang lain dan sebagainya. Ya kan? Nah, itu tadi untungnya si pengemisnya itu dia punya hati yang berbelas kasihan, punya hati yang jujur ya. Makanya sekarang Tuhan angkat dia udah nggak jadi pemulung lagi. Udah jadi juragan ya. Anaknya Bu Novi ya, itu tadi Jeven ya. Yang Sarah tadi dia udah di Filipina. Dulu mereka rajin banget buat video. Ada lagi video nanti kapan diputar. Teddy anak yang hilang, Teddy Richard. Wow, itu juga seru tuh kalau dilihat. Ya, jadi kalau kita punya belas kasihan, ada banyak hal yang mengikuti, rasa peduli, kita nggak mudah cepat marah, kita lebih memahami orang, nggak gampang menghakimi orang, ya. Kita lebih mudah mengampuni orang. Ada banyak otomatis karakter Kristus yang keluar dari diri kita. Ya, jadi itu dimulai dari mana? Dari rumah kita. Dari rumah kita punya belas kasihan, maka itu akan berdampak kepada gereja kita. Gereja pun juga harus punya hati yang penuh belas kasihan dari hal-hal yang kecil yang kita kerjakan. Ya, ingat tiap minggu kan selalu tuh pengumuman. Siapa jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Lalu kadang-kadang ada yang angkat tangan kan? Lalu kita responnya bagaimana? Kita cuek. Padahal kita cukup datangin dia sekitar kita, kiri kanan, muka belakang. Selamat bergabung ya. Ibu, bapak. Itu sudah membuat orang happy. Saya pertama kali, terus terang, saya pertama kali dari Samarinda pindah ke Jakarta di GBI Rock. Saya merasakan perasaan yang sama. Waktu itu saya cuma kenal Pak Riki dan keluarganya. Tapi setiap kali saya beribadah, saya selalu merasa sendiri. Sampai akhirnya yang selalu mendekati saya ingat betul sampai hari ini saya tidak pernah lupa. Itu adalah Ibu Mary, istrinya Pak Abun. Setiap kali selalu selesai ibadah dia datang hampiri saya, tanya kabar salam. Dan itu yang akhirnya membuat saya betah akhirnya. Pelan-pelan bertambah dan bertambah. Tapi kalau setiap minggu waktu kita datang ibadah, kok orang kiri kanan cuek. Suruh salaman aja yang baru pertama kali datang, kita juga cuek ya. Ayo mulai dari hal-hal kecil. Hal-hal yang harusnya gak susah. Tapi ayo mulai melihat. Mulai melihat, jangan pura-pura tidak melihat. Suatu waktu saya ikut suatu acara ya, acara kebersamaan kayak gitu, Jabodetabek kayak gitu. Lalu saya melihat ada seorang ibu. Saya tahu orang ibu ini gitu kan, tapi tidak cukup akrab. Cuman sering bersapa-sapaan gitu kan. Nah, waktu itu saya melihat dia. Saya lihat dia dari saya mau ke toilet jalan ke belakang, saya sudah lihat duduk sendiri. Nah biasanya kan kita shalom bu apa kabar, sekedar gitu. Tapi pada waktu saya berjalan menuju ke belakang, Roh Kudus ngomong, datangi hampiri ibu itu. Saya nurut, saya datangi, saya hampiri, halo bu, bagaimana kabar, apa kabarnya. Saya salami dia, datang sendirian bu. Begitu saya ngomong datang sendirian bu, dia nangis langsung. Saya tidak tahu kenapa dia langsung nangis gak berhenti. Saya bilang, ibu pengen cerita apa, silakan cerita sama saya siap dengar. Dia cuma geleng-geleng kepala, dia gak mau cerita, saya tidak paksa. Ya, saya cuma bilang, bu boleh saya berdoa buat ibu. Dan saya berdoa buat ibu itu. Ya, yang pasti saya belajar tidak menunda-nunda apa yang Tuhan taruh di hati kita, khususnya dalam bertindak, dalam belas kasihan kepada orang lain. Ya, nah, tapi dalam berjalannya waktu, ya kan, banyak sekali orang tidak bisa mengerjakan apa yang namanya belas kasihan. Karena apa? Karena mereka lelah dan mereka terlantar. Orang Kristen lelah dan terlantar ini tidak bicara masalah tubuh, masalah kurang duit, masalah apapun. Tapi lelah dan terlantar ini bicara tentang jiwa, rasa capek yang bertahun-tahun. Sampai akhirnya itu membutakan kita sampai kita tidak bisa melihat sekeliling kita. Karena kita terlalu fokus kepada diri kita. Karena begitu banyaknya masalah, banyaknya persoalan yang kita alami. Dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, sampai seolah-olah kita tuh dibutakan. Fokus tuh cuma masalah kita, diri kita, masalah kita, diri kita. Nah, waktu kemarin nyiapkan ini malam-malam, saya pingin bahas tentang ini. Dan saya minta Pak Janus, Pak boleh nggak download video yang ini. Kita baca ayat ini. Di sini ada satu cerita. Kita mungkin kita udah tahu cerita ini tentang penyembuhan di kolam Bethesda.
Nah, jadi di situ diceritakan satu waktu Yesus berjalan ke kolam Bethesda. Di situ ada banyak sekali orang yang sakit. Bethesda ya, banyak sekali orang yang sakit, orang lumpuh, orang buta, orang semua berkumpul orang sakit. Nah, di situ ada sebuah kolam dan dikatakan pada waktu malaikat Tuhan turun dan menggoncangkan kolam itu, siapa yang dahulu masuk ke kolam itu maka dia yang akan disembuhkan. Tapi di situ ada seorang lumpuh yang 38 tahun. 38 tahun dia berada di sana. Bisa bayangkan 38 tahun keadaan kondisi sakit, lumpuh. Dan saya pikir itu bukan hanya sakit lumpuh aja. 38 tahun itu membuat dia capek, membuat dia lelah. Terlantar karena keadaannya ini. Stres pasti 38 tahun dengan kondisi yang seperti itu. Lalu Yesus datang. Yesus bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Tapi yang dijawab orang ini apa? Kita baca ayatnya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yang ditanyakan Yesus apa? Maukah engkau sembuh? Jawabannya apa? Mau apa tidak? Itu kan. Jawab seorang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalannya. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Yesus tahu bahwa ada orang yang 38 tahun di situ tidak terjadi apa-apa dalam hidupnya, keadaan lumpuh dan itu juga mungkin sudah kena ke mentalnya. Terlalu stres dan mungkin depresi dengan kondisi keadaannya. Jadi pada waktu Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Yang dijawab adalah, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke situ. Jadi dalam hidupnya dia akhirnya fokus kepada dirinya, kepada masalahnya, fokus Tuhan. Gak ada si A, si B, si C yang bantuin aku gitu kan. Mulai menyalahkan keadaan dan kita juga mungkin seperti begitu. Ada banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, masalah dan sebagainya. Apapun, ekonomi, rumah tangga, penyakit dan sebagainya. Kita terlalu fokus dengan kondisi kita sampai akhirnya kita tuh harapan kita tuh jadinya salah. Kita berharap harusnya saudaraku yang nolong aku ya. Harusnya mamaku nih mau transfer uang buat aku nolong aku. Seharusnya bosku ini tuh ya, dia belas kasihan sama aku, mesti kasih aku duit. Tapi yang ditunggu-tunggu itu tidak terjadi. Karena harapannya kepada manusia, akhirnya itu membuat dia capek lagi. Makanya waktu Tuhan Yesus tanya, mau kok engkau sembuh? Jawabannya cuma itu. Gak ada Tuhan, gak ada orang Tuhan, nyalakan orang lain. Gak ada yang mau bantu aku, makanya aku lelah dan terlantar. Karena gak ada orang yang mau bantu aku. Ya, tapi nanti di video itu akan lebih jelas. Tuhan berkata, kamu tidak butuh kolam itu. Yang kamu butuh adalah aku. Jadi pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, apapun masalah kita saat ini, mungkin saat ini kita lagi banyak pergumulan, ya memang kondisi tidak baik-baik saja. Masalah ekonomi, ya, masalah anak, masalah suami, istri dan sebagainya. Itu tanpa sadar tuh membuat kita tuh seperti terkungkung dalam satu keadaan yang akhirnya membuat kita stres, kita tuh depresi. Dan tanpa sadar kita menaruh pengharapan kita kepada orang lain. Kalau itu yang kita alami hari-hari ini, Bapak Ibu alami hari-hari ini. Ayo hari ini Tuhan Yesus ingatkan kita. Kita gak butuh itu. Tapi yang kita butuhkan adalah pribadi Yesus. Satu waktu ada seorang istri. Ternyata yang saya saksikan ini bukan satu kejadian. Dimanapun kita pelayanan, cerita seperti ini itu selalu ada. Seorang istri datang dan berkata, Pak saya capek, Bu saya capek dengan suami saya. Suami saya tuh pelitnya minta ampun katanya. Untuk minta uang bulanan itu tuh harus berantem dulu. Kalau nggak berantem tuh nggak dikasih uang bulanan itu. Kalaupun dikasih itu cuma biaya operasional aja. Jadi dia tidak mau membiayai hidup saya. Dia hanya mau membiayai hidup anak. Anak pun kadang-kadang harus patungan dengan saya. Saya disuruh bekerja. Kalau kamu ingin memenuhi kebutuhan kamu kerja cari duit sendiri. Capek dan dia tuh sakit hati. Jadi setiap bulan tuh yang isinya tuh stres, depresi, berantem sama suami gara-gara uang bulanan. Tidak pernah suami dengan inisiatif memberikan, tetapi minta. Minta pun juga ujung-ujungnya berantem. Jadi dia capek, lelah, akhirnya sakit. Sebentar mahnya kambuh, sebentar ininya kambuh. Dia sakit bertahun-tahun karena anaknya udah besar ya.
Itu membuat dia depresi. Akhirnya dia nggak bisa berbuah-buah. Dia nggak bisa melakukan banyak hal. Padahal banyak karunia talenta yang Tuhan percayakan kepada dia. Tapi karena kondisi ini membuat dia terkungkung, nggak bisa lakukan apa-apa karena fokus kepada hal ini. Lalu waktu itu saya sama Pak kami cuma ngomong kayak gitu. Mulai hari ini kamu stop berharap kepada suamimu. Walaupun itu kewajiban suami. Tapi suamimu urusan dengan Tuhan nanti. Karena mungkin suamimu seperti ini karena dia juga punya banyak luka hati. Yang membentuk pribadinya seperti hari ini. Tapi untuk kamu mulai hari ini kamu stop berharap kepada suami. Dia beri kamu, terima kasih. Dia gak beri kamu, kamu berharap sama Tuhan. Dan buktinya sampai hari ini bisa berjalan. Semua kebutuhan bisa terpenuhi. Tuhan bisa berkati apa yang dia lakukan. Apa yang dia kerjakan. Berhenti berharap. Ya, tapi timbulkan belas kasihan. Ya, mungkin suaminya orang yang dulu pernah terluka, pernah kekurangan, atau pernah nggak bisa makan waktu sama orang tuanya. Makanya begitu punya uang tuh dipegang erat-erat. Jangan sampai ada orang lain yang ambil. Ya kan, kadang-kadang kan kita juga nggak bisa menghakimi orang. Nah, jadi kita lihat video ini dan ayo kita berdoa, harapan kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan sumber belas kasihan. Tuhan akan memberikan belas kasihan itu kepada kita. Dan ayo mari kita mulai belajar berbelas kasihan kepada orang lain. Jangan takut ya. Pada waktu kita melakukan belas kasihan, percaya bahwa mujizat Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Ya silakan kolam Bethesda. This pool, it has nothing for you. It means nothing. And you know it. But you're still here. Why? I don't know. You don't need this pool. You only need me. So, do you want to be healed? So let's go. Get up, pick up your mat, and walk. I'm free to walk, like he said. Don't forget your bed. Why does this matter? Because you're not coming back here. That life is over. Everything changes now. Saya tahu sudah diberkati semuanya, men. Pertama, yuk jangan izinkan punya hati yang cuek, amin. Mau repot. Di kanan kiri saudara banyak orang lelah dan terlantar. Bukan karena mereka tidak punya duit, bukan mereka tidak punya fasilitas. Betul ya? Tapi jiwanya mereka sedang meronta-meronta. Ada banyak orang bukan sakit tubuh hari-hari ini, tapi sakit perasaan dan sakit pikiran. Mereka perlu bukan keadaan yang menolong, tapi mereka perlu Yesus Tuhan. Betul ya? Saya dan istri saya diizinkan banyak konseling orang. Saya paham sampai hari ini saya sadar bahwa konseling itu cuma alat aja. Yang bisa menyembuhkan hanya Yesus dan firman-Nya. Siapapun orang itu. Karena saya sadar bahwa orang perlu Yesus. Orang perlu firman. Yang kedua, jangan punya mental korban, teman-teman. Betul ya? Jangan merasa bahwa kita korban. Jangan. Ya, ingat tadi ya.
Orang lumpuh tadi Tuhan ngomong, kamu tidak perlu kolam. Kamu hanya perlu Yesus Tuhan. Betul? Kita hanya perlu Tuhan aja. Jadi jangan salahkan keadaan, jangan salahkan orang, jangan salahkan banyak hal. Ayo kita ngomong, Tuhan aku perlu Engkau. Amin. Aku perlu Engkau. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan tempat ini bukan hanya punya empati, simpati aja, tapi saudara dan saya belajar untuk bergerak, lakukan sesuatu dengan belas kasihan Tuhan, betul? Dengan hal kecil yang kita bisa tolong banyak orang, ya. Lihat orang yang lelah dan terlantar, jangan, kan dunia ini memandang orang lelah dan terlantar semata-mata dengan mata, dengan tulisan, dengan angka aja. Saya bisa dapat untung apa dengan orang ini? Betul ya? Tapi Yesus tidak pernah ada di dalam benak Tuhan, betul? Melihat orang lentah dan terlantar, belas kasihannya yang muncul. Bukan dia melihat ini menguntungkan atau enggak, betul? No. Kita tolong, kita korban. Karena mereka orang yang perlu kita tolong. Betul? Sama seperti Tuhan kita menolong mereka, gerejanya juga harus lakukan hal yang sama. Amin. Bersama-sama kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, lihat kami. Kami mau pandang hanya Yesus Tuhan. Kami tidak nyalahkan keadaan orang lain. Kami mau pandang Yesus Tuhan. Kalau kami lelah, kalau ada yang sakit pun, ada satu nama yang sanggup sembuhkan dan pulihkan. Dan dia sudah kerjakan itu di atas kayu salib buat kami. Engkau tanggung penderitaan kami buat fisik kami, tapi juga jiwa kami. Kalau ada yang terlelah, yang terlantar, Tuhan Engkau menjamah kami, Tuhan jamah umat-Mu. Kesembuhan datang, pemulihan datang. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Belajar arahkan terus hatimu kepada pribadinya Yesus Tuhan aja. Jangan berharap berlebihan kepada manusia, pertolongan itu kepada siapapun juga. Jangan tunggu engkau punya apapun untuk tolong orang, sudah terlambat. Mulai dari apa yang Tuhan beri saat ini. Ada banyak hal yang kita bisa kerjakan. Jangan cuek. Jangan jadikan itu beban yang berlebihan yang buat kita. Ayo kita miliki hati seperti Tuhan. Yang penuh dengan belas kasihan itu. Tuhan sembuhkan buat kami umat-Mu hari ini, siang ini. Kuatkan kembali rohnya. Bahkan kalau mulai lelah hari-hari ini. Jiwanya lelah. Kuatkan kembali. Aku percaya kuasa-Mu, aku percaya kehadiran-Mu di tengah kami. Mulai menjamah kami, mulai menjamah jiwa kami, mulai menjamah bagian-bagian tubuh kami yang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan, aku percaya kuasa-Mu sedang bergerak, sedang bekerja. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ku tahu Engkau hadir bersama kami. Pemulihan datang buat kami. Kesegaran datang buat kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa itu menyegarkan semuanya ya Tuhan. Oh Yesus, thank you Lord, thank you, thank you, thank you, thank you Lord, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita akan perjamuan kudus. Silakan Pak Janus. Ada satu benang merah yang luar biasa yang Ibu Linda sampaikan kepada kita hari ini. Setiap kali Yesus lihat orang yang terlantar, dia selalu stop. Ini perlu kita renungkan. Ketika ada seorang penderita kusta datang, Yesus stop. Karena bagi Yesus, martabat orang lebih penting dari kenajisan.
Ketika ada seorang pendarahan 12 tahun, dia stop. Karena dia tahu martabat orang ini harus dipulihkan. Penyakit itu gak boleh membuat dia stop kenal Tuhan. Ketika Lazarus mati, Yesus tunda semua agendanya gara-gara Lazarus. Saya diberkati hari ini oleh apa yang disampaikan oleh Ibu Linda. Dia bisa merasakan duka kita. Dia merasakan penderitaan kita. Hari ini minta sama Tuhan untuk kita punya sebuah belas kasihan. Mungkin bagi mbak kita di rumah, pembantu kita, asisten kita, sopir kita yang belum kenal Kristus. Berikanku mata seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata, berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Angkat roti tangan kanan kita. Pertanyaan pertama, berapa lama engkau sudah mengikuti Yesus? Adakah engkau cuek dengan orang-orang di sekitar? Kita minta beban itu hari ini. Mungkin kamu sedang berdoa untuk orang tuamu dan dia belum percaya sampai hari ini. Mungkin kamu terbeban akan asisten rumah tangga di rumah biar dia percaya Yesus. Tapi kesempatan itu Tuhan akan buka hari ini juga. Minta keberanian dari Tuhan. Minta hati penuh belas kasihan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengangkat roti di tangan kanan kami karena kami mengasihi Engkau. Pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, Ia memecah-mecahkannya dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kanan kita, persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Tuhan, satu hal yang kami minta siang hari ini, agar hati-Mu yang Kau beri dalam setiap kami. Mata kami melihat orang tidak lagi dengan kebencian, tapi seperti mata-Mu lihat orang itu. Kami tidak enggan untuk memberitakan Injil, tapi kaki kami dengan damai sejahtera membawa berita kesukaan itu bagi segala bangsa. Demikian juga dengan cawan sesudah makan, Ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kanan kita, persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mulai angkat tanganmu sembah Tuhan. Silakan berbahasa lidah. Silakan angkat naikkan doamu kepada Tuhan. Penyembahanmu yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Umara kata ya masih.
Sokodoraya la masiki tira la makatara ya masiko la masya. Oraya la makatere la masiki la makete la masya. Guria la makatara ya la makero la masuko. Jesus, Jesus. Boleh mengambil teman, kita saling mendoakan. Suami istri boleh saling mendoakan.
minta beban ini, siapa yang harus kita tolong, biar Tuhan taruh di hati kita. Kita gak boleh menjadi orang Kristen yang hanya ada di gereja, tapi pergi, tolong orang lain. Kita jadi solusi bagi orang lain. Cari teman yang ada di belakang, cari temanmu, saling mendoakan. Oh Tuhan, huraya makatara yela masyiketa, hirararara masyiketa, huraya makatara la masyiketa. Yesus, Yesus, Yesus. Huraya makatara ya masyiketa. Oh Tuhan, lihat air mata kami, lihat kehidupan kami ya Tuhan. Pakai kami Tuhan. Yesus Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ya Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Ya Ramasyik. Dengan roh-Mu ya Tuhan, penuhi kami, agar belas kasihan itu turun atas kami semua. Haleluya, 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 haleluya. Sembah dan puji tamu, sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin, haleluya. Sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu, haleluya. Sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tamu, haleluya. Sembah dan puji penuhi tamu, oh sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami menang karena Engkau sudah terlebih dahulu menang bagi kami. Di dalam nama Yesus Sang Raja, kami bersuka cita. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Silakan duduk. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Lagi katakan berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan
angkat kedua tangan kita. Tuhan, ini hidup kami persembahkan, percayakan dalam tangan-Mu. Biar menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Limpahi kami umat-Mu dengan kasih karunia-Mu dan kebenaran-Mu, untuk kami menyelesaikan kehendak-Mu atas kami di muka bumi ini. Tuhan, berkati umat-Mu dengan berkat kerajaan-Mu. Dilimpahi rumah tangga mereka dengan kehadiran-Mu, memimpin, memberkati. Karuniakan terus kerukunan atas mereka. Diberkati rumah tangga, keluarga demi keluarga umat-Mu. Diberkati usaha, pekerjaan mereka, dibela oleh Tuhan. Berkat yang datang daripada Tuhan sendiri yang memberkati dan melimpahi semua bisnis dan pekerjaan usaha mereka. Dibela oleh Tuhan. Karena kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Tuhan, berkati dengan hikmat-Mu untuk mengelola semua kepercayaan demi kepercayaan yang Tuhan terus tambahkan atas umat-Mu. Berkat bangsa-bangsa dipercayakan atas umat-Mu. Biarlah berkat kerajaan-Mu limpah atas mereka, kebenaran-Mu, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh-Mu turun menaungi dan menjagai hati dan pikiran mereka. Hamba lepaskan berkat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin, 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 amin. Happy Sunday. Tuhan memberkati semua.